Pokari. Sedang bingung dan resah mau apa? Yuk kita dengerin Pokari. The show will begin in 3, 2, 1. Halo teman-teman, selamat datang di Pokari, podcast keluarga psikologi. Nah teman-teman, hari ini kita udah sampai nih di episode kedua. Kalau di episode pertama kita ngundang narasumber, kali ini kita bakalan nge-podcast berdua ngebahas topik mengenai life in quarantine. Nah, topik ini dipilih karena di masa pandemi ini pastinya kita lebih sering beraktivitas di dalam rumah ya. Maka dari itu kita akan sharing-sharing nih mengenai hal ini. Oke, langsung aja kali ya kita mulai dengan pertanyaan pertama yang akan diajukan oleh Hasna. Oke, nah Zebin kan kita tuh sekarang udah kayak pandemi ini kan udah hampir kurang lebih 2 tahun ya di rumah aja gitu. Terus kira-kira nih kegiatan selama pandemi ini apa aja nih kegiatan-kegiatannya? Kalau aku sih selama pandemi ini karena kebanyakan di rumah aja kayak ngerjain kerjaan dari rumah, terus kayak lebih banyak ikutan kelas online dan webinar, tapi tetap juga sesekali aku tuh me time biar nggak jenuh juga. Nah, aku tuh biasanya me time nonton itu loh, kayak nonton drakor atau Netflix. Kadang juga aku dengan cara main keluar rumah, tapi tetap pilih tempat yang nggak rame dan juga prokesnya tetap jalan sih kalau aku gitu. Nah, kalau Hasna sendiri gimana nih kegiatan selama quarantine? Oke, kalau aku sih sama ya kurang lebih kayak Zebin gitu juga. Kan sekarang juga karena banyak di rumah gitu ya. Jadi ya paling kelas online, terus kalau misalnya ada webinar, terus juga kayak aku akhir-akhir ini baru ikutan kayak misalnya magang gitu atau misalnya ada kepanitiaan gitu-gitu sih paling. Terus sama juga kayak jadi banyak waktu me time juga sih sebenarnya gitu. Jadi kayak misalnya main, tapi mainnya tetap menjaga prokes juga gitu, betul ya. Teman-teman yang di rumah juga kalau misalnya mau keluar rumah itu harus tetap jaga protokol kesehatan gitu ya. Terus juga ya paling nonton gitu aja sih, nonton biasa Netflix kayak gitu-gitu, kurang lebih sama. Ya berarti kayak me time tapi sebanding sama kayak kita juga nge-improve diri sendiri ya. Iya betul banget, jadi ada produktifnya lah ya gitu ya. Nah, kalau pas pandemi ini kamu ada usaha buat improve diri sendiri gak selain yang tadi udah disebutkan? Ada banget. Kalau aku ngerasainnya justru pas pandemi ini aku malah lebih explore diri gitu loh, Zebi. Oh iya sih pasti karena lebih banyak waktu juga kan. Betul, kayak lebih banyak waktu dan jujur kayak waktunya tuh lebih fleksibel sebenarnya menurut aku gitu ya, karena kan di rumah aja gitu, jadi kayak kita tuh bisa ngatur-ngatur sendiri gitu. Terus juga kalau misalnya mau makan atau misalnya mau apa tuh ya bisa langsung ke bawah gitu, ke dapur gitu ya. Kalau waktu nah kalau waktu offline kan kayak kita harus nunggu kelas gitu kan, nunggu kelasnya juga di kampus terus bisa sampai sore kayak gitu. Nah online itu jadi kayak lebih ada waktu lebih, terus lebih fleksibel. Terus juga aku jadi berusaha untuk tahu kesukaan aku tuh apa sih gitu, passion aku tuh yang mana sih gitu. Nah bagus. Nah terus yang aku improve tuh paling kan aku kebetulan ikutan magang juga nih. Nah terus di magang ini tuh kebagiannya jadi sosial media spesialis gitu. Nah kan aku belum pernah tahu banget nih sosial media spesialis tuh kayak gimana gitu. Nah di sini tuh improve banget gitu, kayak misalnya tuh ngedit kayak ya di Canva aja sih, cuma ya lumayan bisa kayak ngedit. Terus juga kebetulan keterima di BEM juga ya, di Medcominfo ini jadi kayak belajar nge-podcast. Terus juga kayak edit audio dikit-dikit kayak gitu sih. Terus paling ini ya aku jadi suka masak gitu, Zebin. Berarti jadi benar-benar nge-improve diri banget ya karena pandemi ini. Ada sisi baiknya juga gitu. Betul banget. Kalau Zebin sendiri gimana? Kalau apa aja nih yang udah di-improve? Di masa pandemi ini tuh lebih banyak
mengenal diri sendiri, jadi kayak lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Terus aku juga ngebanyakin ikutan volunteer, mumpung sekarang juga lagi libur kan. Terus kan volunteer juga jaraknya waktunya itu kan gak terlalu lama. Terus karena pandemi ini juga aku tuh sama tahu kayak kamu, jadi banyak belajar masak. Ya, suka karena ngiler gitu loh. Iya bener. Soalnya kan keluar rumah males, jadinya mau gak mau lebih baik masak di rumah aja gitu loh, kayak lebih sehat, lebih aman. Betul, setuju banget sih. Berarti emang gak selamanya negatif gitu ya, kayak meskipun di rumah aja gitu. Tapi jujur kamu awalnya bosan gak sih Bin, kayak pas tahu harus di rumah aja nih gitu? Awal-awalnya bosan gak? Awal-awal sih bosan karena aku tuh orangnya emang seneng banget keluar gitu loh, seneng main. Nah jadi pas pandemi ini emang bener-bener kerasa banget stres, apalagi waktu awal-awal pandemi kan aku berbulan-bulan gak keluar rumah. Nah itu tuh yang awal-awal banget bener-bener bikin stres sih. Tapi kalau sekarang sih udah lebih biasa gitu loh, udah kayak mau gak mau ya emang harus di rumah gitu. Iya betul banget, sama sih. Kurang lebih aku juga kayak gitu. Tapi pas lama-kelamaan kok makin nyaman. Ya betul kan. Jadi kalau ke rumah, kalau keluar rumah tuh mager tahu. Betul sama ya. Jadi mager betul. Lagi juga keluar rumah kan kita harus pakai masker juga ya, gitu. Jadi kayak agak ya. Kalau pinginnya sih pingin kembali normal gitu ya, ketika pas kita sebelum pakai masker gitu. Cuma ya udahlah gitu. Tapi emang lebih nyamannya, nggak tahu kenapa sekarang nyaman aja gitu di rumah tuh. Iya, karena udah biasa mungkin ya. Iya betul banget. Terus jadi nih kalau misalnya kan pandemi gini ya, mungkin pasti ada aja gitu ya kayak struggle yang kita dapetin gitu kan. Kira-kira gimana nih cara Zebin untuk mengatasi struggle yang ada? Kan struggle terbesar aku tuh karena aku sendiri orangnya tuh kayak seneng ketemu orang-orang, seneng main gitu loh. Nah jadi masalahnya tuh emang ada di situ. Nah jadi aku tuh paling ngakalinnya dengan cara kayak di rumah tuh memperbanyak aktivitas, seperti tadi kayak aku banyak ikutan volunteer, terus juga kayak lebih banyak me time, kayak nonton, atau sesekali juga aku tuh nyempetin main ke alam-alam gitu loh, yang sepi sama teman-teman gitu, biar nggak terlalu jenuh di rumah. Itu sih kalau aku cara mengatasinya, paling dengan memperbanyak aktivitas aja sih. Nah kalau Hasna sendiri gimana cara mengatasi struggle-nya? Kalau aku sendiri kurang lebih sama kayak Zebin ya. Aku karena memang di rumah aja gitu, jadi ya aku juga harus perbanyak aktivitas ya. Kalau misalnya diem aja kan juga kita jadi gabut, dan malah jadi, kalau aku pribadi sih jadi overthinking kemana-mana gitu. Kalau misalnya diem aja gitu. Jadi mendingan ya kita lebih baiknya cari kegiatan, cari aktivitas yang semoga bisa produktif gitu ya. Ya betul. Bener, kayak misalnya kayak Zebin ikutan volunteer gitu-gitu ya, sama kurang lebih kayak gitu juga. Apalagi juga kan emang lumayan banget ya bisa kalau misalnya ikutan yang kayak gitu-gitu, kepanitiaan, volunteer gitu kan, selain kita memperluas relasi, kita juga melatih soft skill kita kan. Betul banget gitu. Betul. Iya, jadi menurut aku ya meskipun di rumah aja gitu, tapi jangan dijadikan penghambat juga ya Zebin ya untuk berkarya gitu, untuk berkreativitas. Sesuatu juga pasti bisa sih dikerjain dari rumah gitu, nggak harus keluar rumah. Betul. Apalagi sekarang kan kayak teknologi tuh makin canggih ya, kayak segala tuh udah ada gitu, kayak misalnya mau kerja kelompok ya bisa Zoom gitu kan, terus ngerjain tugas juga bisa bareng-bareng kan, udah ada Google Docs segala macam gitu. Jadi kayak ya memang sekarang tuh udah semakin dipermudah gitu, tinggal balik lagi ke kitanya gitu, bisa memaksimalkan potensi atau enggak. Nah teman-teman, itu dia sharing Pokari hari ini. Semoga kalian senang ya dengarnya. Oh ya, jangan lupa juga untuk selalu taat protokol kesehatan supaya pandemi ini segera berlalu. Nah dari Hasna ada yang ditambahkan? Dari aku mungkin ya semoga episode Pokari kali ini tuh bisa bermanfaat juga nih buat teman-teman gitu ya, bisa menjadikan insight mungkin ya, kayak oh iya ternyata
meskipun pandemi aja atau di rumah aja ini tuh kita masih bisa ngelakuin hal-hal yang produktif loh gitu ya. Terus juga mungkin pesan dari aku, teman-teman juga semangat terus dan jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan juga, dan kayak tadi aku bilang sebelumnya jangan bergantung pada offline gitu. Misalnya kayak sekarang kan online gitu, jadi kita harus berusaha untuk beradaptasi gitu. Dan teman-teman juga pasti bisa banget nih gitu tetap berkarya, berkreativitas semasa pandemi ini juga masih bisa banget meskipun cuma di rumah aja gitu. Semoga tetap produktif ya teman-teman dan sehat-sehat selalu. Amin. Makasih teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Dadah. Terima kasih kepada teman-teman yang udah nyempetin waktunya untuk ngedengerin podcast Psikologi Unisba ini. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain dan jangan lupa juga terus pantengin Instagram BEM Psikologi Unisba untuk tahu episode-episode menarik selanjutnya. See you soon!